Rehan kemudian mengajak Ana untuk makan malam bersama. Ana mengiyakan ajakan itu. Rehan sibuk memilih baju untuk dia kenakan saat makan malam bersama Ana. Saat makan malam, mereka saling mengobrol. Rehan bercerita tentang perjuangannya untuk menemukan Ana. Ana juga tidak menyangka jika mereka bisa bertemu sekarang. Rehan berkata jika tujuan Rehan kembali ke Jakarta adalah karena ingin bertemu Ana, dan menunjukkan pada Ana bahwa berkat Ana, Rehan bisa seperti sekarang. Rehan juga bercanda dengan Ana. Rehan kemudian berkata bahwa dia menyukai Ana. Seharusnya dia mengatakan itu dulu, namun dulu Rehan tidak berani karena Ana jauh lebih baik dibandingkan dengan dia. Jika waktu itu Rehan berani bilang ke Ana, mungkin Ana tidak menikah dengan Dimas. Rehan bertanya apakah Ana bahagia dengan Dimas. Ana mengatakan jika dia bahagia. Rehan senang apabila Ana bahagia. Dia juga senang bisa bertemu dengan Ana kembali. Kemudian mereka makan malam bersama. Rehan mengantar Ana kembali ke kamarnya. Ana bertanya apakah setelah ayah Rehan meninggal, Rehan mengambil alih semua perusahaan papanya. Rehan berkata jika dia mulai ambil alih sedikit dan belajar hingga seperti sekarang. Rehan bertanya apakah Ana masih suka minuman yang suka mereka minum. Ana kemudian mengambilkan minuman yang dia simpan dan memberikannya pada Rehan. Rehan mengucapkan terima kasih pada Ana. Ana juga mengucapkan makasih atas makan malamnya. Kemudian mereka berpisah. Dimas menyiapkan makanan untuk Lisa dan ingin menyuapinya. Namun Lisa berkata jika dia bisa makan sendiri. Lisa berkata jika dia yang sedang hamil dan butuh perhatian Dimas. Namun tetap saja Ana yang Dimas pentingkan. Dimas berkata jika Ana yang dia pentingkan, maka dia tidak akan kembali ke Jakarta. Lisa berkata jika Dimas pulang ke Jakarta karena Lisa masuk IGD. Dimas beralasan jika dia ingin memastikan karir Ana baik-baik saja. Karena apabila karir Ana baik, maka karir Dimas juga baik dan bagus untuk Lisa serta anaknya. Lisa bertanya apakah Dimas sudah mendapatkan izin Ana untuk menikahinya. Dimas menyuruh Lisa untuk sabar. Lisa bertanya sampai kapan dia harus sabar. Dimas berkata jika Lisa kan juga tidak mau nikah siri. Lisa berkata jika iya memang, karena hanya enak di Dimas dan tidak enak di Lisa. Dimas kembali menyuruh Lisa untuk sabar. Dia bertanya pada Ana bagaimana makan malamnya dengan Dimas. Apakah ada sesi pengungkapan perasaan dan membayangkan headline untuk Ana, yaitu konselor pernikahan berselingkuh dengan sahabat lamanya yang kini menjadi seorang konglomerat. Ana menggelengkan kepalanya mendengar candaan dari Jai. Dia menyuruh Ana untuk mencari tahu apakah Rehan laki-laki baik yang benar-benar cinta atau hanya penasaran. Ana berkata jika dia saja tidak punya nomornya. Dia menggelengkan kepalanya, kemudian dia menenangkan Ana karena pasti akan ada jalannya. Dia berkata jika Ana yang mau di-stalk, namun Jai yang tidak tenang. Ana kemudian mengajak Jai untuk kembali pulang ke Jakarta. Ana sampai di rumahnya. Di kantor, dia masuk ke ruangan Ana. Dia mengantarkan Mama Dimas untuk bertemu dengan Ana. Ana menyapa Mama Dimas dan menanyakan apakah mamanya sehat. Mama Dimas kemudian berkata jika Dimas sudah cerita semuanya dan Dimas tetap ingin menikahi perempuan itu. Mama Dimas menemui Ana untuk menanyakan bagaimana pendapat Ana. Namun Ana berkata jika dia belum tahu harus bagaimana. Mama Dimas berkata pada Ana untuk mengizinkannya saja, karena itu yang terbaik untuk mereka. Mama Dimas berkata jika dia tahu pasti berat, namun dia tidak akan menggugurkan bayi yang tidak berdosa. Dimas selingkuh dosa, apakah Ana tega menambah dosa lain pada Dimas? Ana berkata Dimas yang berbuat salah dan Ana yang harus menanggung akibatnya. Mama Dimas berkata jika dia dan Ana adalah istri yang seumur hidup akan menanggung kesalahan suami mereka. Mama Dimas menyuruh Ana adalah cara Tuhan untuk memberikan rezeki anak kepada mereka. Karena itu yang Ana tuntut dari Dimas selama ini. Mama Dimas memohon pada Ana untuk mengizinkannya dan jangan memperburuk keadaan karena nanti Ana juga yang sulit. Di malam hari, Ana sedang menyetir mobil. Ana mendapatkan telepon dari Indi bahwa ibunya masuk IGD dan menyuruh Ana untuk segera ke sana. Ana menuju IGD. Ana sampai di rumah sakit dan bertanya pada Indi bagaimana keadaan ibu. Indi berkata jika kemungkinan tidak ada pendarahan. Ana bertanya ada apa dengan ibu dan apa yang ibu pikirkan. Vira kakak Ana berkata jika ibu memikirkan Ana. Setelah Ana pamit ke Lampung, tensi ibunya menjadi naik dan minum obat juga tidak membuat tensinya turun.
Vira berkata jika Ana sedang bertengkar dengan suaminya, maka jangan bawa-bawa ibu, karena sekalinya Ana datang hanya membawa masalah. Ana berkata jika dia tidak ada niat seperti itu sama sekali. Vira berkata pada Ana jika Ana yang sangat memaksa. Vira berkata pada Ana jika Ana yang sangat memaksa ingin menikah dengan Dimas. Jadi Vira menyuruh Ana untuk menerima konsekuensinya dan jangan menyusahkan orang. Ana bertanya apakah dia boleh masuk dan bertemu ibu. Vira tidak menjawab dan langsung meninggalkan Ana. Ini menenangkan Ana dan berkata biar dia yang mencoba bicara dengan Vira. Ana menemui ibunya. Ana bertanya ada apa dengan ibunya. Ibunya berkata jika dia tidak apa-apa dan hanya kangen dengan dokter. Ibu Ana bertanya apakah Ana sudah makan. Ana menjawab sudah. Ana meminta maaf pada ibunya karena telah membuat ibunya kepikiran. Ibu Ana tersenyum kemudian menjawab jika yang namanya orang tua pasti kepikiran. Nanti apabila Ana sudah menjadi orang tua, Ana pasti akan merasakan. Ana kemudian berkata pada ibunya supaya ibunya cepat sembuh. Di rumah Ana memegang cincin pernikahan yang terpasang di jari tangannya. Dimas kemudian datang ke Ana dan bertanya bagaimana keadaan ibu. Ana berkata jika ibunya sudah boleh pulang dari rumah sakit, namun besok harus CT scan. Dimas meminta pada Ana jika dia tidak bisa menunggu lagi. Dimas menyerahkan sebuah kertas kepada Ana dan meminta Ana untuk tanda tangan. Dimas memohon pada Ana untuk tanda tangan. Ana berkata jika dia mengizinkan, namun dengan 3 syarat, yaitu Dimas harus merahasiakan pernikahan ini dan jangan sampai ibu Ana mendengarnya. Kedua, Lisa tidak boleh menginjakkan kakinya di rumah Ana. Ketiga, Ana meminta Dimas untuk menceraikan Lisa setelah Lisa melahirkan. Ana berkata jika dia tidak melakukan ini untuk Dimas, apalagi Lisa. Tapi jika sampai ibu Ana mendengar dan kenapa-napa, maka Ana tidak ada lagi urusan dengan Dimas dan Ana akan bercerai dengan Dimas. Ana berkata jika dia tidak akan tanda tangan di kertas yang diberikan oleh Dimas. Ana kembali menyerahkan kertas tersebut kepada Dimas. Dimas kemudian berterima kasih pada Ana. Keesokan harinya, Dimas berada di dalam mobil bersama Lisa. Lisa bertanya apakah Ana tetap tidak mau tanda tangan. Lisa marah dengan memukul bagian mobil Dimas. Dimas berkata jika mereka menikah siri saja. Lisa bertanya pada Dimas apakah dia mau anak mereka ditulis anak di luar nikah. Lisa berkata jika enak menjadi Dimas, karena kapan saja ingin cerai bisa cerai dan selesai. Dimas bertanya enak dari mana. Lisa gampang bicara seperti itu. Lisa berkata jika dia susah payah harus membujuk Ana untuk bisa menikah dengan Lisa. Jika Dimas ingin enak saja, maka dia tidak akan menikahi Lisa. Lisa bertanya sebenarnya Dimas cinta dengan Lisa atau tidak. Dimas berkata jika dia cinta dengan Lisa dan anaknya, karena anaknya Dimas, ibunya adalah Lisa, bukan Ana. Lisa bertemu dengan Ana. Lisa berkata jika dia sudah berhenti kerja karena ingin fokus dengan anaknya. Ana juga sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi biar Lisa yang mengalah dan mengurus Dimas. Lisa berterima kasih sudah mengizinkan Dimas menikah dengan Lisa, namun Lisa tetap butuh Ana tanda tangan. Lisa menyerahkan kertas untuk mendatangani oleh Ana. Lisa berkata jika Ana tidak mau, maka Lisa akan menyebar videonya dengan Dimas. Ana kemudian teringat kartu hotel yang Dimas bilang milik Dr. Arul. Ternyata kartu itu benar milik Dimas. Lisa berkata jika Dimas dan Ana sudah membuat Lisa hancur, sehingga Lisa juga ingin membuat mereka hancur. Lisa berkata jika dia penasaran dengan nyawa ibu Ana. Lisa kembali menyuruh Ana untuk tanda tangan. Ana mencoret-coret kertas yang diberikan oleh Lisa dan menyuruh Lisa untuk menyebarkan video itu. Kemudian menuntut Lisa dan Dimas atas dasar perselingkuhan. Ana menyuruh Lisa untuk bersiap-siap melahirkan di penjara. Ana bertanya pada Lisa lebih penting mana, nyawa ibu Ana atau anak Lisa. Lisa kemudian pergi dari tempat itu dengan perasaan kesal. Kemudian berkata semoga ibu Ana baik-baik saja. Ana kemudian menangis. Pernikahan Dimas dan Lisa akan segera berlangsung. Namun terdengar suara pintu terbuka. Ternyata itu adalah Ana yang hadir bersama Rehan ke akad nikah Dimas dan Lisa. Pernikahan Dimas dan Lisa akan segera berlangsung. Terdengar suara pintu yang terbuka. Ternyata itu adalah Ana dan Rehan yang hadir dalam acara akad nikah dan Dimas. Setelah Lisa meninggalkan Ana ketika Ana tidak mau tanda tangan, Ana menangis di kafe tersebut. Kemudian datang Rehan yang memberikan jasnya untuk dipakai Ana yang sedang bersedih. Ana bingung mengapa Rehan bisa berada di sana.
dan Rehan menjawab jika mungkin itu adalah takdir. Ana sempat ragu apakah benar takdir atau Rehan yang stalking tentang Ana. Ternyata memang Rehan stalking Ana. Ana bertanya apakah Rehan mendengar semua percakapannya dengan Lisa. Rehan kemudian bertanya apakah Ana tidak apa-apa. Ana menunjukkan ekspresi sedihnya dan bertanya dia harus bagaimana. Ana kemudian berkata pada Rehan jika dia memerlukan bantuan Rehan. Rehan langsung bilang oke, padahal Ana belum mengatakan apa yang dia butuhkan. Rehan berkata jika Ana tinggal bicara jika membutuhkan bantuan dari Rehan. Di pernikahan Dimas, penghulu akan segera mulai. Penghulu akan segera memulai akad nikah Dimas dan Lisa. Dimas menunjukkan ekspresi kesalnya sejak Ana datang bersama Rehan. Hal itu mempengaruhi Dimas ketika mengucapkan akad nikah. Dimas mengucap nama Ana pada akad nikah pertama. Kemudian Dimas kembali mengucapkan akad nikah yang kedua kalinya. Akad nikah tersebut terucap dengan benar, sehingga Dimas dan Lisa sah dinyatakan sebagai suami istri. Dimas dan Lisa menyambut tamu yang sudah hadir dalam akad nikah mereka. Rehan dan Ana menghampiri Dimas dan Lisa untuk memberikan selamat. Setelah mengucapkan selamat, Ana beranjak pergi dari tempat itu bersama Rehan. Namun Mama Dimas kemudian menghampiri Ana dan bertanya dengan siapakah Ana datang. Rehan kemudian memperkenalkan dirinya kepada Mama Dimas. Mama Dimas ingin bicara berdua saja dengan Ana. Rehan kemudian meninggalkan mereka yang ingin bicara berdua. Mama Dimas bertanya pada Ana tentang siapa Rehan. Ana menjawab jika Rehan adalah temannya. Mama Dimas berkata jika Dimas melakukan semua ini dalam bentuk tanggung jawab, sedangkan motivasi Ana melakukan itu tidak diketahui oleh Mama Dimas. Ana hanya ingin menjadikan bagian dari pernikahan suaminya sendiri. Setelah itu Ana meminta izin untuk pamit. Ana menghampiri Rehan dan berkata jika dia ingin pergi ke toilet sebentar. Di toilet Ana bertemu dengan Lisa. Lisa bertanya apakah Ana tidak bisa tenang melihat Lisa menang. Lisa menduga jika Ana selalu ingin menjadi nomor satu dimanapun dan kapanpun yang Ana mau. Ini adalah hari pernikahan Lisa. Namun mengapa Ana mencuri perhatian? Ana terlihat bingung mendengar ucapan Lisa. Ana berkata jika dia tidak mencuri perhatian karena dia bukan pencuri, tidak seperti Lisa. Ana adalah istri sah Dimas yang diakui oleh agama dan negara, sehingga Lisa tidak perlu berlaga jika dia yang paling tersakiti. Ana menyuruh Lisa untuk berkaca. Lisa berkata jika dia akan mengurus Dimas sampai Dimas lupa jika dia punya istri selain Lisa. Lisa berkata jika dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Ana mempersilahkan Lisa untuk melakukan hal tersebut. Saat pulang, Ana berjalan lebih dulu, diikuti oleh Rehan di belakangnya. Ana berjalan dengan langkah cepat. Rehan menyamakan langkahnya dengan langkah Ana, kemudian berkata jika dia ingin mengajak Ana ke suatu tempat.